Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible Study Sunday Juli 16, 2023. Kali ini pembahasan kita terdapat di Exodus 3 ayat 2. Dikatakan di situ, "And the angel of the Lord appeared unto him." Him di sini adalah Moses. Jadi ada the angel of the Lord and Moses. Tapi yang kita memfokuskan di sini adalah the angel of the Lord. Pertanyaannya, siapa ini angel of the Lord? Dan untuk kita mengerti siapa ini angel of the Lord, kita harus mengetahui apa atau siapa sih malaikat ini yang berkaitan dengan Exodus 3:2. Jadi kita akan baca Ibrani 1 ayat 13 dan 14 untuk kita mau lihat yang Alkitab gunakan dalam menjelaskan malaikat atau the angel ini. Mari kita lihat. Di Ibrani 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, khususnya di ayat 13 itu sedang berbicara mengenai angels. Sehingga ketika kita baca di ayat 14 dibilang are they. Are they di sini, they-nya adalah angel berdasarkan ayat 13. Dan angel ini disebut sebagai ministering spirits. Jadi, ministering spirits itu ada dua kata. Dan enggak bisa cuman spirit aja itu adalah the angel, bukan. Ataupun enggak bisa cuman ministering aja lalu itu disebut angel, enggak. Jadi harus bilang kedua-duanya, yaitu ministering spirits. Jadi kalau cuman ambil salah satu, maka kita akan menggantikan artinya untuk ditujukan kepada angel. Jadi harus gunakan kedua-dua kata tersebut, yaitu ministering spirits untuk ditujukan kepada angel. Lanjut kita mau mencari tahu arti daripada kata ministering. Ministering ini kata dasarnya adalah minister. Minister artinya untuk melayani orang lain. Dan kalau mau minister artinya kita akan bikin sesuatu kepada orang lain itu. Dan pertanyaannya, apa yang kita berikan waktu kita sedang melayani? Contoh misalnya saya mau memberikan atau mau melayani air. Artinya saya sedang minister water ke orang itu. Dan kalau dibilang ministering spirit artinya ini sedang melayani spirit. Dan itu adalah tugas daripada the angel. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kata ministering dan kata spirits itu nggak bisa dipisahkan. Dan ini konsepnya sama dengan God-given. Mari kita lihat persamaan konsepnya antara ministering spirits dan God-given. Jadi, ministering spirits ataupun mau dibilang God-given itu sama-sama kata noun atau benda. Sedangkan kalau cuman bilang given aja itu kata verb. Ataupun kalau mau bilang kata ministering aja itu kata verb. Dan kita tahu God-given itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu kata noun. Nah, pertanyaannya apa nounnya untuk kita gantikan ke ministering spirits? Yaitu angel. Jadi baik Tuhan Yesus ataupun angel itu sama-sama kata noun atau benda. Karena God-given itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, sedangkan ministering spirit itu ditujukan kepada angel. Artinya, ministering spirit ini adalah a noun. Lanjut, kita akan melihat mengenai angel. Tapi kita akan masuk ke ayat yang angelnya itu dibilang jamak. Angels, tapi bukan itulah fokus kita. Tapi kita mau lihat mengenai angel aja. Jadi ayat berikutnya adalah di Wahyu 1 ayat 20. Di situ dikatakan the seven stars are the angels of the seven churches. Nah, kata the angels, kata ini yang kita mau fokuskan di Wahyu 1 ayat 20. Bahasa Grekanya itu ialah G32 yang artinya adalah angelos. Angels itu adalah pastor, angel, messenger. Itu semua ditujukan kepada angel. Jadi, angel ini ngomongin mengenai messenger atau saluran daripada pekabaran.
dan enggak ngomongin literal malaikat. Jadi walaupun dibilang angel, bukan artinya ini malaikat yang pakai sayap aja, tapi bisa siapa saja atau apa saja yang membawakan pekabaran itu. Itulah yang disebut dengan angel. Tidak hanya terbatas di angel tok, bisa pengertiannya lebih luas, yaitu siapa saja yang membawa pekabaran dari Tuhan atau yang meministering spirits itu disebut sebagai the angel. Jadi nggak hanya literal malaikat yang pakai sayap doang. Kita pun yang membawa pekabaran dari Tuhan bisa disebut sebagai angel. Lanjut, kita kembali ke Exodus 3:2. Jadi dibilangkan, and the angel of the Lord appeared unto him. Berdasarkan pengertian kita, the angel itu adalah the ministering spirits. Cara bacanya ialah, and the ministering spirits of the Lord appeared unto Moses. Inilah pengertian cara baca Keluaran 3 ayat 2. Jadi pertanyaannya, apa itu malaikat? Mari kita baca di John 6 ayat 63. Dikatakan di situ ialah, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong, itu adalah spiritnya. Dan kita tahu angel itu adalah ministering spirits. Dan Tuhan Yesus ngomong, dan yang waktu dia ngomong itu adalah spirits. Artinya Tuhan Yesus bisa dikatakan sebagai angel karena Tuhan Yesus ministering spirits. Karena waktu dia berbicara, the words that I speak itu adalah spirit. Oke, jadi kita lanjut ke ayat berikutnya. Di Wahyu 1 ayat 1 dikatakan the revelations of Jesus Christ. The revelation of Jesus Christ ini adalah yang Bapa berikan kepada him, yaitu Yesus Kristus. Dan Bapa berikannya kepada anak, dan anak berikan kepada John melalui angel. Jadi kalau kita mau lihat, tanpa kita lihat John-nya yang lokasinya di bumi, ada 3 makhluk yang keberadaannya di surga. Mari kita kunjungi ayat yang berbicara mengenai heaven. Dan kita perginya ke Revelation 22 ayat 1. Di situ dikatakan, and he showed me a pure river of water of life. Jadi di situ kata he menunjukkan kepada angel. Dari mana kita tahu itu angel? Karena dibilang he showed me, dan me ini adalah John. Dan berdasarkan Revelation 1 ayat 1, melalui siapa untuk disampaikan kepada John? Angel, artinya he di sini adalah angel karena John terimanya melalui angel. Lalu John tulis buku Revelation 22 ayat 1. Jadi di ayat ini berbicara mengenai angel ke John. Mari kita ke John 14 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa the words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father dwelleth in me. Jadi di sini kita lihat Bapa kasih ke anak. Nah, jadi kita lihat kan Revelation 1 ayat 1 urutannya dari Bapa ke anak. Nah, dari Bapa ke anaknya ini kita temukan di John 14 ayat 10. Sedangkan setengahnya lagi daripada Revelation 1 ayat 1 yaitu anak kepada John melalui angel, kita lihatnya di Revelation 22 ayat 1. Jadi kita bisa temukan Revelation 1 ayat 1 dari Bapa ke anak melalui angel kepada John. Kita temukannya di 2 ayat ini, yaitu John 14:10 dan Revelation 22 ayat 1. Lalu kita kembali lagi ke Revelation 22 ayat 1. Yang kita mau fokuskan di situ adalah a pure river of water of life. Nah, kata lain daripada life berdasarkan John 6 ayat 63 adalah spirit. Jadi bunyi ayatnya bukan lagi dibilang water of life, tapi dibilang pure river of water of spirit.
Pertanyaannya, apa kata lain daripada river? Mari kita analisa. River ini adalah saluran daripada air kehidupan, dan kehidupan itu spirit. Dan kalau bilang saluran, artinya itu channel. Channel, kata lainnya messenger. Dan messenger itu menunjukkan represent angel. Dan angel adalah ministering spirits. Artinya river ini bisa kita bilang adalah ministering spirits. Nah, mari kita ke Matius 4 ayat 4. Di situ dikatakan, "Man shall not live by bread alone, but by every word." Kata lain word adalah spirit. Artinya, man shall live by every spirit that proceedeth out of the mouth of God. Nah, God di sini ngomongin Son atau Bapa? Jawabannya adalah Bapa, yaitu God the Father. Kenapa kita bilang itu Bapa? Karena namanya nggak ada klarifikasinya, nggak dijelasin seperti yang di John 1:1, dijelasin detail, God-nya dibilang Word was God. Nah, itu detail. Itu menunjukkan bukan God the Father. Tapi karena di sini God-nya nggak di-clarify, nggak dijelasin lebih detail, artinya God di Matius 4 ayat 4 ini itu berbicara mengenai God the Father. Jadi boleh kita simpulkan bahwa life, water, word, spirit itu semua keluar dari mulutnya God. Lalu God berikan kepada Jesus Christ, dan Jesus Christ berikan kepada John melalui angel. Jadi di sini kita lihat ada 3 kehadiran surgawi, Bapa ke Anak, lalu Anak melalui angel, lalu angel kepada John. Dan John ini bukan makhluk surgawi, tapi makhluk yang ada di bumi ini. Kita balik lagi ke Revelation 22 ayat 1. Jadi kita baca berdasarkan pengertian. And the angel of the Lord showed John a spirit of word proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Lanjut, di Revelation 22 ayat 1 kita mau fokus di pernyataan yang bilang proceeding out of the throne of God. Nah, pertanyaannya apa yang tadi keluar dari takhta berdasarkan Revelation 22 ayat 1? Yaitu river, spirit, water, life. Nah, berdasarkan proceeding out itu kita ke Revelation 4 ayat 5. Dibilang, and out of the throne proceeded. Nah, ini sama dengan Revelation 22 ayat 1 dan Matthew 4 ayat 4. Sama-sama ada dibilang proceeding out. Nah, sedangkan kalau di Revelation 4 ayat 5 ini yang keluar dari takhta ialah lightnings, dan kata dasarnya lightnings adalah light, dan light kata lainnya adalah life berdasarkan John 1 ayat 4. Lalu yang keluar lagi dari takhta ialah thunderings and voice. Itu kita bisa ke Exodus 20 berdasarkan suaranya Tuhan yang di Bukit Sinai seperti thundering bagi bangsa Israel. Lalu dibilang yang keluar dari takhta ialah lambs. Dan berdasarkan kata lambs kita ingat ke Mazmur 119 ayat 105. Firman, the words itu adalah lambs, dan the words yang masuk itu giveth light and understanding berdasarkan Mazmur 119 ayat 130. Lalu yang keluar dari takhta lagi adalah fire, dan berdasarkan fire kita ingat Pentecost berdasarkan Acts 2 ayat 3 dan 4. Dan semua ini yang keluar dari takhta itu adalah the seven spirits of God. Artinya spirits of God ini siap dibawa untuk dikirim melalui angel of the Lord. Lalu kita masuk ke Daniel 7 ayat 9. Di situ ada kata throne, dan yang duduk di throne adalah Ancient of Days. Dan throne-nya itu like the fire flame. Itu yang dikatakan di ayat 9. Lalu di ayat 10-nya mengatakan bahwa a fire stream
Nah, fiery stream itu adalah aliran air, dan fiery itu berapi, artinya aliran airnya berapi. Di situ came forth, dan berdasarkan came forth itu sama dengan proceeded out, atau kata lainnya keluar dari, dan keluar dari takhta. Dan yang keluar dari takhta kita tahu adalah ministering spirits, yaitu malaikat. Artinya malaikat siap untuk minister spirit kepada mankind atau manusia. Kita tahu bahwa setan itu siap menggodai kita dengan dia mengorek daging kita supaya kita maini daging. Tapi ingat, malaikat dengan senang hati delight untuk memberikan kekuatan, penghiburan bagi masing-masing kita. Dan ingat janji Tuhan, Matius 28 ayat 20, I'm with you always. Dan always gak akan berlaku kalau malaikat itu kurang cepat untuk berada di samping kita. Di saat ada gaps, kata always tidaklah berlaku. Tapi kita tahu kenyataannya nggak seperti itu. Di saat kita membutuhkan comfort, di saat itu pun comfort itu ada. Di saat itu pun malaikat berada di posisi kita, di samping kita. Tapi posisi sebelumnya malaikat itu ada di surga. Bayangin berapa cepatnya malaikat itu berada di samping kita karena I'm with you always. Lanjut di Matius 14 ayat 30 dan 31. Di situ kita ceritakan aja, ada Petrus yang ketika dia lihat angin, dia merasa takut. Dan waktu dia takut, dia mulai tenggelam. Dalam proses tenggelamnya, Petrus bilang, "Lord, save me." Dan langsung pada saat itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Jadi dari cerita Petrus ini kita bisa lihat bahwa di saat kita meminta pertolongan, pada saat itu juga pertolongan itu tersedia bagi siapa saja yang meminta pertolongan. Maka tergenapilah yang Tuhan Yesus bilang, I will not leave you comfortless, I'm with you always, I will immediately come to you. Inilah mengapa God selalu hadir dengan rohnya melalui ministering angel-nya. Inilah kita punya summary morning worship. Tuhan memberkati.